Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok fungsi pengarahan dan implementasi dalam manajemen organisasi ingin menjabarkan tentang materi yang telah kita telah kami ubah menjadi flipbook untuk pemenuhan tugas proyek pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bu Apriana Rahmawati, SAST, MAK, CPFP, CBV. Sebelumnya, perkenalkan saya Hazil Kanendra Sindria. Saya Raisya Kamilia Sudrajat. Saya Aufaksmana Pradantia. Lalu, tujuan pembelajaran untuk dari Flipbook pada hari ini itu memahami peran fungsi pengarahan dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Ada mengetahui elemen atau komponen yang diperlukan dalam fungsi pengarahan, mengetahui tahapan dalam fungsi pengarahan, dan juga mengetahui cara mengimplementasikan fungsi pengarahan dalam manajemen. Sebelum kita masuk ke fungsi pengarahan di dalam manajemen, kita nih harus tahu apa sih manajemen organisasi itu. Manajemen organisasi itu seninya, seni mengelola sumber daya, bakat, atau mengelola orang lah di dalam organisasi yang bertujuan buat mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dengan cara paling efisien atau efektif. Seperti itu. Lanjut. Lalu tuh fungsinya manajemen itu apa sih? Kalau menurut ahli teori manajemen asal Prancis, Pak Henry Fayol, ada tuh 5 fungsi dari manajemen, yaitu ini juga termasuk 5 fungsi ini seperti 5 tahapan ya, yaitu ada perencanaan, planning, lalu ada pengorganisasian, organizing, lalu setelah ada berorganisasian, ada pengarahan atau actuating, lalu setelah adanya pengarahan, ada koordinasi, lalu saat semua sudah terjalan dan juga ada koordinasi, barulah ada pengendalian. Lalu pengertian dari fungsi pengarahan. Nah, kita udah masuk ke fungsi pengarahan nih. Fungsi pengarahan itu kegiatan memberikan instruksi. Berarti kita ada di nomor 3 tuh di fungsi manajemen. Kita itu ngasih instruksi ya, instruksi perintah, petunjuk kepada setiap individu ataupun kelompok di dalam organisasi kita atau perusahaan kita agar mereka itu dapat menjalankan apa yang kita rencanain dengan baik dan juga bisa bisa dilaksanakan lah secara sempurna. Jadi seenggaknya mereka tuh jadi tahu apa yang mau kita capai, apa yang mau kita tuju, dan juga nggak terlalu, bukan nggak terlalu, jadinya nggak kemana-mana gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya itu siapa yang bertanggung jawab memberikan pengarahan. Jadi di dalam struktur manajemen itu, biasanya nanti manajemen tingkat atas akan mengarahkan bagian manajemen di tingkatan yang lebih rendah. Dan itu akan berlanjut seterusnya hingga sampai kepada orang yang punya wewenang dan tanggung jawab terakhir. Baru setelah itu, jika sudah sampai ke tingkatan yang paling rendah, fungsi pengarahannya juga berhenti. Lalu ada elemen-elemen dalam fungsi pengarahan. Yang pertama itu ada pengawasan. Jadi setiap manajer itu harus mengawasi pekerjaan bawahannya untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan atau yang diinstruksikan. Lalu ada komunikasi. Di sini manajer harus mengembangkan sistem komunikasi dua arah yang sehat
agar selalu berhubungan dengan bawahannya. Komunikasi yang baik ini nantinya akan menumbuhkan rasa saling pengertian dan juga koordinasi yang baik di antara berbagai unit organisasi. Lalu ada motivasi, ini diperlukan untuk mengaktifkan juga menggerakkan bawahan agar mereka bekerja dengan cara yang diinginkan. Seorang manajer ini harus menggunakan insentif yang sesuai. Selanjutnya ada kepemimpinan. Manajer ini harus punya gaya kepemimpinan yang sesuai untuk membangun rasa percaya diri dan juga semangat di di antara bawahannya. Lalu ada motivasi dalam fungsi pengarahan. Ini ada beberapa teori yang sering digunakan dalam manajemen. Yang pertama itu ada teori motivasi dari Edwin Locke. Jadi teori ini menjelaskan bahwa untuk meningkatkan motivasi karyawan itu perlu diciptakannya hubungan antara tujuan, produktivitas, dan juga engagement. Selanjutnya ada teori motivasi klasik dari Frederick Winslow Taylor. Jadi teori ini tuh menyatakan bahwa orang akan bekerja jika ia giat dan mendapat imbalan materi. Teori ini tuh secara nggak langsung menyatakan kalau uang itu jadi em, apa kayak semacam sumber atau motivasi utama seseorang melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya ada teori dua faktor dari Frederick Herzberg. Jadi Herzberg ini menyatakan bahwa ada faktor-faktor tertentu di tempat kerja yang menyebabkan kepuasan kerja. Sementara ada faktor terpisah yang menyebabkan ketidakpuasan dalam kerja. Selanjutnya ada tahapan dalam melakukan fungsi pengarahan. Yang pertama, menetapkan tujuan dan kebijakan. Kedua, menyusun strategi. Ketiga, memberikan instruksi dan arahan yang jelas. Keempat, menerapkan komunikasi yang efektif. Kelima, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan. Keenam, memberikan motivasi dan apresiasi pada karyawan. Nah, di sini ada tujuan fungsi pengarahan. Yang pertama, memudahkan proses pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai harapan. Kedua, supaya tujuan dapat dicapai dengan baik. Yang ketiga, meminimalisir resiko terhambatnya sebuah rencana. Nah, untuk memahami fungsi pengarahan dan implementasi dalam manajemen organisasi, mari kita pertimbangkan studi kasus berikut ini. Di sini ada studi kasus implementasi strategi digital di perusahaan retail. Latar belakangnya, perusahaan retail tradisional ingin meningkatkan penjualan melalui saluran digital. Fungsi pengarahannya itu, manajer puncak menetapkan visi untuk transformasi digital dan mengarahkan tim untuk mengembangkan strategi digital. Mereka menyusun rencana untuk pelatihan karyawan, pengembangan platform e-commerce, dan integrasi dengan sistem inventaris. Implementasinya, yang pertama pengembangan platform. Tim TI bekerja untuk membangun dan meluncurkan platform e-commerce. Kedua, pelatihan karyawan. Karyawan dilatih untuk menggunakan sistem baru dan beradaptasi dengan cara kerja yang lebih digital. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi. Manajer memantau kinerja platform baru dan mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut. Dalam studi kasus ini, pengarahan melibatkan penetapan tujuan dan strategi, sementara implementasi mencakup tindakan nyata untuk mencapai tujuan tersebut dan memastikan strategi berjalan efektif. Nah, kesimpulannya, fungsi pengarahan dalam manajemen organisasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengarahan yang efektif membutuhkan adanya pengawasan, motivasi, kemampuan komunikasi yang baik, serta kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Implementasi fungsi pengarahan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada karyawan dan juga melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap hasil kerjanya untuk mengetahui apakah pengarahan yang dilakukan sudah cukup efektif atau belum. Secara keseluruhan, pengarahan yang efektif akan meningkatkan produktivitas, motivasi, serta pencapaian tujuan organisasi. Baik, Mungkin cukup. sekian presentasi pendek dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.